Ya, nama saya Dr. Ana Agung Ari, KIK Silayukti SPKK, spesialis penyakit kulit dan kelamin ya. Jadi saya bertugas di Rumah Sakit Badung, Rumah Sakit Mangusade Badung, bagian poli kulit dan kelamin. Juga saya sebagai pengurus di PMI Badung di bidang pelayanan kesehatan dan sosial. Ya, mungkin saya nggak tahu anak-anak sekarang tahu apa enggak ya, tapi yang jelas ini adalah penyakit yang sudah lama sekali. Sudah berpuluh-puluh tahun sudah ada di Indonesia, dan Indonesia sampai saat ini masih menempati urutan ketiga di dunia karena kasus kusta ini belum dieliminasi ya. Dan ini PR bagi kami dokter kulit dan kelamin agar tetap menjaga agar masyarakat itu tahu bahwa penyakit kusta ini adalah masih ada di sekitar kita. Dia disebut kutukan karena menimbulkan kecacatan permanen. Cacat itu bisa tangannya putus ya, terputus-putus dengan sendirinya karena dia menyerang saraf. Kemudian bisa kebutaan pada mata karena matanya tidak merasakan apa-apa, akhirnya tidak melihat. Dan ini yang diserang oleh bakteri Mycobacterium leprae ini adalah saraf. Kemudian pernafasan sehingga orang tidak akan merasakan ya. Kemudian ada saraf tepi sehingga orang tidak merasakan ketika dipegang. Jadi ada kulit gambarannya ya. Gambarannya itu kulitnya akan ada kemerahan atau putih atau kehitaman, bercak. Dan bercak ini mati rasa. Jadi kalau dipegang dia terasa tebal. Itu. Jadi gejala ini yang mungkin bagi orang biasa disebut dengan nak kuste biasa gitu. Kalau orang Bali bilang ya, ini kuste biasa. Padahal kalau memang kita telusuri dan menemukan bakteri itu harus diobati. Gejala awalnya seperti apa? Seperti tadi ada bercak putih atau kemerahan hitam yang mati rasa. Kemudian kalau berlanjut ada pembesaran pada saraf. Ini khas sekali. Kemudian lama-lama akan terjadi kelemahan otot. Misalnya kaki tidak bisa diangkat ya. Tangan tidak bisa naik ke atas. Lama-lama yang diserang adalah saraf perifer di bagian pinggir yang menyebabkan dia tidak rasa, akhirnya akan terputus sendiri. Jari-jari tangan, kemudian hidungnya, terutama tulang rawan itu hilang, jadi kelihatan seperti tidak ada hidung, alisnya kemudian sepotong, terlepas, itu yang disebut dengan madarosis. Bahkan bentuk wajah ini akan berubah, jadi terdapat benjolan-benjolan yang seperti wajah singa, orang bilang ya, namanya leonina. Jadi ini di sekitar kita masih ada, dan ini penyakit menular, bisa ditularkan. Tapi penularan ini tidak begitu cepat, artinya begitu kena seperti cacar air misalnya, begitu dia orang itu bersin, karena menularnya kan melalui pernafasan ya, bersin segala macam, kemudian akhirnya akan langsung muncul, enggak. Jadi penyakit kusta ini dia memerlukan waktu yang sangat lama, bisa kontak erat dan lama, artinya orang-orang sekitar, jadi orang yang tinggal satu rumah biasanya sering kontak. Tergantung dari daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita kan nggak tahu, selama kontak dengan pasien dalam satu rumah kan mungkin saja ada batuk pilek, ada imunitas tubuh kita rendah, dan itu akan menyebabkan menjadi terkontaminan dan timbul gejala. Lama sampai 5 tahun baru timbul gejala bisa. Untuk ada nggak bagian tubuh khusus yang diserang biasanya? Ya, kalau yang diserang sih memang biasanya di ujung-ujung saraf. Ya, yang di hidung yang biasanya paling sering karena dia ada di sini. Di ujung ini kumannya itu ada di sana. Kalau kita bersin dia akan mudah sekali menularkan, ya. Kemudian dia juga ada di cuping hidung kita. Seringkali di sini bakterinya banyak. Dan ada di lesinya, di mana ada bercak putih atau bercak merah, di situ dia banyak. Nah, untuk pengobatannya Bu, apakah ini bisa dicegah atau bagaimana? Kalau pencegahan itu jelas, artinya ketika kita mengetahui ada penyakit tersebut, dideteksi dini ya, dengan mengetahui ada bercak putih yang mati rasa, itu sudah cukup. Langsung ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat, dan pemerintah sudah menyediakan obat-obat gratis antibiotiknya selama pengobatan. Jadi pengobatan itu bisa tergantung dari tipe ya, kalau tipenya masih rendah itu 6 bulan, kalau yang tinggi bisa setahun sampai 2 tahun. Dan itu gratis dari pemerintah. Nah, untuk kusta sendiri bisa disembuhkan? Bisa. Bisa, yang penting? Bisa. Yang penting pencegahan itu artinya deteksi dini ya. Yang kedua artinya dia mau berobat dengan teratur. Dan selalu
berkunjung ke tempat kesehatan. Kalau ada reaksi atau apa, ya tanyanya ke puskesmas atau ke dokter di rumah sakit. Gitu ya. Oke, sama-sama.